Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalian sudah siap? Yuk kita simak video pembelajarannya bersama. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Adik-adik, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup. Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Adakah di antara adik-adik yang sudah tahu apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan? Nah, mari kita bahas satu persatu. Are you ready? Perkembangbiakan vegetatif buatan artinya perkembangbiakan tumbuhan tersebut dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti stek, mencangkok, okulasi, mengenten, merunduk, dan kultur jaringan. Yang pertama, stek. Stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong, misalnya potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk. Stek batang. Contoh tanaman yang dapat di stek batang adalah singkong dan tebu. Caranya, batang tebu atau singkong yang ada ruasnya dipotong. Kemudian, bagian pangkal potongan itu ditancapkan ke dalam tanah. Sedangkan stek tangkai pada bunga mawar dan sepatu. Caranya, tangkai dipotong secara menyerong, kemudian ditancapkan pada tanah yang subur. Adapun stek daun dilakukan pada tanaman cocor bebek. Caranya, daun cocor bebek dipotong-potong, kemudian menanamkannya ke dalam tanah. Setelah beberapa hari, pada daun-daun itu akan tumbuh akar. Adapun stek pucuk dapat dilakukan pada tanaman teh. Yang kedua, mencangkok. Anak-anak, pernahkah kalian melihat pohon dicangkok? Sekarang, coba perhatikan gambar yang ada pada video pembelajaran. Pencangkokan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah atau disebut dikotil. Contohnya pada pohon jambu, jeruk, dan mangga. Caranya, kalian harus membersihkan terlebih dahulu batang pohon dari kulit dan kambium secara melingkar. Panjang kulit yang dibersihkan kira-kira 5 cm. Nah, setelah itu, batang yang sudah tidak berkulit dan berkambium, kita tutup dengan tanah yang subur dan kita bungkus plastik atau sabut kelapa. Selanjutnya, disirami secara teratur. Jika sudah tumbuh akar, maka cangkokan siap ditanam di dalam tanah. Nah, sekarang apa sih sebenarnya tujuan mencangkok? Adik-adik, tujuan mencangkok adalah mendapatkan tumbuhan baru yang memiliki sifat sama persis
dengan induknya. Keuntungan mencangkok. Yang pertama, tanaman baru cepat berbuah. Yang kedua, tanaman baru cepat tumbuh besar. Yang ketiga, tanaman baru mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Nah, qadarullah, mencangkok ternyata juga punya kekurangan. Di antara kekurangannya adalah tumbuhan baru memiliki akar yang kurang kuat. Yang ketiga, okulasi. Okulasi atau menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Perhatikan cara mengokulasi tanaman pada gambar di video pembelajaran kita. Nah, tujuan okulasi adalah menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tumbuhan yang sejenis. Yang keempat, mengenten. Mengenten atau menyambung merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Tujuan dari mengenten adalah memperoleh tanaman baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Perhatikan gambar pada video pembelajaran kita bagaimana cara mengenten atau menyambung dua tanaman yang sejenis. Yang kelima, merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah, kemudian menimbunnya, sehingga akan tumbuh akar pada ranting atau cabang yang tertimbun tanah tadi. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk, contohnya apel, tebu, dan anyelir. Yang terakhir, yang keenam, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam pada ruangan khusus. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya supaya adik-adik bisa mengetahui video pembelajaran yang terbaru dari Kak Dian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.